Pemirsa, polisi sudah merilis pelaku pembunuhan dari Rini Mariani. Kita akan langsung menuju, sudah ada bersama kami anak dari almarhum. Apakah kemudian keluarga korban ini akan menuntut keadilan? Sudah bergabung bersama dengan Mbak Alia, anak pertama dari korban. Mbak Alia, selamat siang. Ya, selamat siang. Mbak Alia, kami turut berduka cita atas kehilangan yang dialami oleh keluarga ibunda dari Mbak Alia. Kami ingin tahu apakah kemudian memang polisi sudah merilis kasus ini, sudah dikatakan bahwa motif, kemudian modusnya seperti apa yang kemudian akan keluarga lakukan ke depan? Sebelumnya, saya mau minta pertolongan juga kepada Bapak Presiden dan kepada Pak Kapolri ya, karena untuk ditinjau kembali atas pengakuan-pengakuan dari pelaku. Karena saya yakin 100% ibu saya orangnya tidak seperti itu. Saya dan ibu saya, kita hidup cuma bertiga. Saya, ibu saya dan adik saya. Kita semua cewek bertiga. Kemana-mana kita bertiga. Ibu merupakan orang yang sangat terbuka kepada saya. Ibu merupakan wanita yang pekerja keras. Ibu juga seorang wanita yang kuat. Ibu juga selama ini yang membiayai saya sama adik saya, ibu saya. Jadi saya yakin ibu saya bukan orang yang seperti itu. Saya ingin meminta kepada seluruh masyarakat, Bapak Presiden atau Kapolri untuk kawal kasus ini, untuk tinjau kembali atas pengakuan-pengakuan dari pelaku. Karena pelaku ini orangnya menurut saya manipulatif. Saya sempat bertemu pelaku minggu kemarin sekali. Itu saya menanyakan info kabar dari ibu saya di kantor. Tapi pelaku hanya biasa saja. Pelaku sempat menenangkan saya. Pelaku menepuk pundak saya sambil bilang sabar ya. Gimana tega coba. Pelaku ini cukup manipulatif ya sebenarnya orangnya. Pelaku ini mendesak saya untuk saya curiga kepada papa saya. Saya juga nggak nyangka. Saya butuh keadilan aja untuk ditinjau kembali atas pengakuan-pengakuan dari pelaku. Begitu. Karena saya yakin mama nggak seperti itu. Mama sangat terbuka kepada saya. Kita bertiga, hidup bertiga. Aktivitas keseharian saya, ibu saya dan adik saya biasanya selalu bersama. Kita juga sehari-harinya mama juga hanya mengurus kucing karena kita mempunyai kucing kan. Mama sering nggak rescue kucing. Gimana bisa gitu orang yang sebaik itu, sehumble itu kayak gitu. Emang kurang puas kan? Dia udah ngebunuh ibu saya, sekarang dia fitnah ibu saya. Ya, saya butuh keadilan aja. Oke. Mbak Alia, waktu bertemu dengan pelaku ataupun sebelumnya juga mendengar sosok pelaku dari almarhum ibu, sebetulnya pelaku ini sosok yang seperti apa dan hubungan apa yang dimiliki oleh ibu dan juga pelaku, Mbak Alia? Ibu dan pelaku hanya sebatas teman kerja. Ibu juga sebelumnya tidak pernah membicarakan tentang pelaku. Ibu orangnya emang terbuka, semua cerita kepada saya. Tapi ibu nggak pernah cerita tentang pelaku. Apapun ibu cerita. Mereka hanya sebatas teman kerja. Saya juga ketemu pelaku hanya sekali saja kemarin pas saya mencari ibu saya. Pelaku orangnya manipulatif banget. Jadi tolong kepada masyarakat semua, tolong jangan berasumsi macam-macam juga. Karena ini pelaku juga jangan hanya percaya kepada sebelah pihak saja. Sekarang kita tahu pengakuan dari pelaku, tapi kan kita nggak bisa bertanya kepada ibu saya. Ibu saya sudah di dalam kubur. Gimana caranya kita hanya mempercayai satu belah pihak saja, gitu. Jadi saya mohon tinjau kembali pengakuan dari pelaku. Oke. Mbak Alia, sebelumnya artinya almarhum ibu tidak pernah cerita apapun tentang pelaku? Itu hanya sebatas teman kerja ibu saya. Itu tergabung dalam tim audit dan
kira-kira kalau bertemu juga sebulan sekali hanya untuk kalau mengaudit cabang dari kantor ibu saya di Bandung. Sering bertemu juga enggak. Setiap hari saya sama ibu saya, kemana-mana saya sama ibu saya, ngapa-ngapain sama ibu saya. Jadi nggak mungkin seperti itu. Sehari-harinya saya sama ibu saya. Oke. Mbak, ini kan sedang diproses juga, seperti yang tadi Mbak Alia bilang, ada beberapa pernyataan yang dikatakan oleh pelaku ini tidak sesuai begitu. Apa yang kemudian akan dilakukan oleh Mbak Alia dan juga keluarga untuk kemudian merubah apa yang sudah menjadi keterangan yang saat ini sudah muncul begitu? Yang dilakukan apa, Mbak? Ya, saat ini kami sekeluarga hanya meminta keadilan dulu saja untuk ditinjau kembali atas pengakuan-pengakuan dari pelaku, karena gimana bisa kita hanya bisa percaya kepada satu belah pihak saja. Ya. Tentunya pelaku menyatakan pengakuan itu kan untuk keuntungan pribadi diri pelaku. Mungkin agar hukumannya ringan atau apa, saya tidak tahu kenapa pelaku bisa berbicara seperti itu. Apakah dia nggak punya seorang ibu? Apakah dia tega kayak gini? Saya cuma hidup bertiga bersama ibu saya. Adik saya masih sekolah. Adik saya masih di bawah umur. Sekarang ibu saya diambil, difitnah. Mbak Alia, terima kasih atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Kami juga harapkan yang terbaik. Semoga keadilan berlaku untuk Mbak Alia dan juga untuk almarhum. Terima kasih sekali lagi, Tetap jaga kesehatan, Mbak. Selamat siang. Ya, terima kasih.